Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Itzar Bolorangka, MPD Kons, yang sudah mempersilahkan kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan di hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat hasil kerja kelompok dan hasil diskusi yang telah kami semua selesaikan. Dari kami kelompok 4 dalam diskusi perkuliahan hari ini, saya Wildan Tridharma serta ketujuh rekan saya yaitu Maharani Puspitasari, Anissa Salsabila, Febrian Banu Nugraha, Farah Fajriya, Alivia Syarifah, Octavia Roisha, dan terakhir Nurlita Julianti. Kami semua akan memaparkan materi yang berjudul konseling psikologi individual yang akan dijelaskan pertama oleh kakak kita, Kakak Octavia Roisha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengantar konseling psikologi individual. Model konseling psikologi individual dipelopori oleh Harvard. Model konseling psikologi individual didasarkan atas pandangan holistik mengenai pribadi manusia. Kata individual berarti bahwa manusia sesuatu persatuan, tidak akan dipisahkan. Pandangan tentang manusia. Manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan-dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melakukan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Yang ketiga, tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu, melainkan oleh bagaimana individu mempersepsi dan interpretasi kejadian itu. C. Kepribadian. Yang pertama ada perkembangan kepribadian. Pada periode umur 4-5 tahun merupakan saat yang menjadi dasar yang menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Albert meyakini bahwa setiap orang dilahirkan dengan dilengkapi oleh feeling of inferiority atau rasa rendah diri. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority atau rasa diri lebih. Selanjutnya, anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan lingkungan tersebut. Pada saat itu juga social interest-nya ikut berkembang. Selanjutnya, dari social interest yang berkembang, terbentuklah lifestyle yang unik pada masing-masing individu atau human individuality yang bersifat self-deterministic, teleologis, dan holistik. Lifestyle sangat sulit untuk berubah. Jika lifestyle sudah terbentuk, maka untuk berubah akan sulit. Dan jika mengalami perubahan, hal tersebut akan membawa kepedihan. Adapun individu sulit menyadari sepenuhnya lifestyle mereka sendiri. Dan untuk menyadari hal tersebut, perlu orang lain untuk menjelaskannya. Kepribadian salah suai. Pada dasarnya, keabnormalan kepribadian seseorang disebabkan oleh inferiority feeling. Inferiority feeling yang tidak ditanggulangi dengan baik atau dibesar-besarkan serta berlangsung secara tidak wajar akan dapat menimbulkan bibit ketidaknormalan, apalagi dibarengin dengan yang pertama, kecacatan fisik maupun mental. Yang kedua, perlakuan orang tua yang tidak wajar. Dan yang ketiga, apabila anak diterlantarkan. Susunan dalam keluarga dapat memperkuat perasaan rendah diri pada anak. Anak sulung yang diberi perhatian yang banyak sampai anak kedua lahir memiliki kemungkinan menjadi diterlantarkan, sehingga dia bisa mengembangkan kebencian pada orang lain dan merasa dirinya tidak aman. Anak bungsu cenderung menjadi manja dan takut bersaing dengan kakaknya, sedangkan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dan memiliki kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya dengan usaha memperoleh kembali kedudukan yang menyenangkan. Selanjutnya ada tujuan konseling.
sebenarnya atau keadaan yang ia harapkan. Yang kedua, melalui perubahan konsep diri sendiri tersebut diharapkan agar dapat berubah fisiknya. Dan yang ketiga, dari perubahan fisiknya akan diharapkan juga gaya hidupnya berubah serta akhirnya dapat diubah tingkah laku. Pembahasan selanjutnya tentang proses konseling. Dalam proses konseling psikologi individual ini, para konselor perlu memperhatikan aspek hubungan antara konselor dan klien. Hubungan baik di antara keduanya dapat mendukung pencapaian keberhasilan konseling. Maka dari itu, para konselor perlu memperhatikan 3 poin menurut teori Hansen dalam proses konseling. Poin pertama, harus berwujud sosial yang akrab antara konselor dan klien, jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran. Poin kedua, konselor perlu mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh klien. Poin ketiga, dalam proses konseling hendaklah melalui tahap-tahap berikut, yakni poin 3A, konselor mencoba berusaha memahami tujuan hidup dan gaya hidup klien. Poin 3B, konselor berusaha menganalisa dan menafsirkan tingkah laku klien. Poin 3C, kemudian konselor menganalisa setiap permasalahan yang berkaitan dengan minat sosial klien. Selanjutnya kita masuk dalam teknik konseling. Teknik konseling yang digunakan oleh konselor adalah yang pertama ada teknik komparatif. Dalam teknik ini, konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah klien dalam dirinya. Atas dasar itu, konselor kemudian membantu klien untuk memperbaiki gaya hidup dan memecahkan masalah klien. Yang kedua ada teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Atas dasar itu kemudian konselor membantu klien. Selain itu ada beberapa fase yang dilakukan konselor dalam memberikan layanan konseling. Berdasarkan model ini, yaitu menciptakan hubungan, fase pertama, menggali dinamika individual, fase kedua, memberi semangat untuk pemahaman, fase ketiga, menolong agar bisa berorientasi ulang, fase keempat. Yang terakhir ada kekuatan dan kelemahan konseling psikologi individual. Kekuatan dari konseling psikologi individual yang pertama adalah keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai sesuatu arah evaluasi manusia yang bersifat positif. Lalu yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Lalu yang ketiga, menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, melainkan manusianya yang sakit atau salah. Lalu yang terakhir, menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Lalu, kelemahan dari konseling psikologi individual. Yang pertama, terlalu banyak menekankan pada tingkat intelektual dalam upaya perubahan. Yang kedua, penekanan yang berlebihan pada pengalaman, nilai, dan minat subjektif sebagai penentu perilaku. Lalu yang ketiga, minimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Yang terakhir, terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostis konselor. Baik, kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya rasa materi kali ini sudah kami sampaikan dengan jelas dan baik tentunya oleh saya dan ketujuh rekan saya. Pembahasan materi serta presentasi hari ini sudah cukup. Hari ini akan saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.